amaliyah dalam kurung ibadah-ibadah Ramadan. Dalam bahasa Arab selalunya akar kata itu 3 huruf. Majlis dakwah Islamiyah, majlis jalasa, majlis. Dakwah dal ain alif, da'a yad'u. Islamiyah sin lam mim, salima. Dari hadis Nabi, man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Salima tambah alif, aslama yuslimu islam. Majlis dakwah Islamiyah. Ibadah amaliyah dari kata ain mim lam, amal. Dalam kurung ibadah, ain badal, ibadah. Ramadan, ra mim dad. Ramadan, ramda artinya karat. Kalau kita mengambil besi, terkubur di dalam tanah, kena asam tanah, karat, bekarat besi itu. Maka besi yang bekarat tadi mesti kita lepaskan karatnya. Bagaimana cara melepaskan karatnya? Maka dia dimasukkan ke bara api. Bara api yang panas itu bahasa Arabnya ramda. Setelah dimasukkan ke bara api yang panas, menyala merah, pukulkan karatnya, lepas. Begitulah selama 11 bulan ini. Telinga bekarat, mata bekarat, lidah bekarat, hati bekarat. Yang paling banyak karatnya adalah Ustadz Abdul Somad. Nama orang yang beribadah itu abdun. Nama perbuatannya ibadah. Nama yang menerima ibadahnya itu ma'bud. Orangnya abdun, abid. Ibadah ubudiyah. Asal dari kata ain badal artinya budak. Bukan budak Bengkalis, budak hamba sahaya. Kalau saya punya budak, budak saya ini bekerja menjadi tukang masak, lalu dia mendapat gaji. Gajinya itu untuk dia atau untuk saya sebagai tuannya? Untuk saya. Gaji dia, duit dia untuk saya, karena saya tuannya. Kalau budak saya itu punya anak, anaknya itu boleh tak saya jual? Boleh, karena budak saya, anak dia juga budak saya, boleh saya perjualbelikan. Maka ketika Islam datang, manusia tidak lagi menjadi abdun bagi manusia. Islam mengeluarkan min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Maka dikatakan dalam Islam, ta'isa abdud dinar, celakalah orang yang menghambakan dirinya kepada dinar, duit emas, dirham, duit perak. Dia tidak lagi menjadi hamba bagi manusia, dia berubah menjadi hamba Allah. Maka disebut dia dengan ibadah. Jadi kalau kita menjadi hamba manusia, gaji kita untuk tuan kita, anak kita boleh dijualnya, bahkan nyawa pun boleh diambilnya. Ketika Ibnu Battutah sampai ke Pulau Jawa, waktu itu belum Islam lagi raja-rajanya, maka datanglah raja itu memanggil budaknya. Budak, sini. Dikasihnya pisau. Lalu kemudian budak itu menikamkan tangkai jantungnya, ditusuknya jantungnya, mati dia saat itu juga. Raja itu bertanya kepada Ibnu Battutah, adakah macam ini di kampungmu? Kata Ibnu Battutah, tak ada. Raja ini mau menunjukkan kepada Ibnu Battutah bahwa hambaku, sahayaku memberikan nyawanya untukku. Dan itu terjadi pada makam-makam tua. Makam-makam tua yang terbuat dari batu, setelah digali ternyata di situ ada 7 jenazah. Yang di tengah tulangnya memanjang, ada kiri 3, kanan 3. Apa maksudnya? Waktu dulu orang-orang kaya, penguasa-penguasa mati, yang mati itu 1 orang, tapi ada 6 pemangkunya hidup dikubur memangku. Hartanya bukan punya dia, anaknya bukan punya dia, nyawanya pun bukan punya dia. Kalau begitulah penghambaan kepada manusia, bagaimana penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam Islam diajarkan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Bukan punya kita, milik Allah yang dipinjamkan kepada kita. Selesai masalah makna judul ibadah Ramadan. Yang pertama ibadah badaniyah, badan. Mengangkat tangan,
mulut qomat kamit subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, kaki melangkah ke masjid, tangan mengusap kepala anak yatim. Ibadah ini disebut dengan ibadah badaniyah. Ibadah yang kedua, ibadah yang dikeluarkan melalui harta, zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. Ibadah yang keluar duit. Ibadah yang ketiga, tidak keluar duit, tidak bergerak anggota tubuh, dia hanya diam saja. Ibadah itu disebut dengan ibadah qalbiyah, ibadah hati. Ridha, tawakal, iman, qanaah, zikir, itu ibadah hati. Ketika di bulan Ramadan, ketiga-tiga ibadah ini terlaksana. Ibadah badan, salat tarawih, salat witir, salat duha, salat tahajud, baca Quran. Ibadah harta, memberikan buka puasa kepada anak yatim, membayar zakat fitrah, membayar zakat mal, berinfak dan bersedekah. Ibadah hati di siang Ramadan, ibadah hati. Menengok mobil warna merah macam semangka, ibadah hati. Datang orang mencaci maki, ngajak kelahi. In syatamahu ahadun, kalau ada satu orang mengajak dia berkelahi caci maki, qatalahu, mengajak dia berkelahi caci maki, falyaqul, hendaklah dia jawab 2 kali, inni shaim, inni shaim. Hatinya sudah sampai kepada maqam sabar. Sabara, sabira, artinya menahan hati. Makanya kata Nabi, sum syahras sabri, berpuasalah engkau pada bulan sabar. Bulan sabar itu bulan Ramadan. Selalu dikatakan imsak, menahan. Makna sabar itu artinya imsak, tahan mata, tahan telinga, tahan akal, tahan hati, ibadah hati. Makanya zikir itu dua-duanya berjalan. Badannya berjalan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dan hatinya juga berjalan, tetap mengingat di dalam. Mulut menyebut, hati mengingat. Ramadan tiga-tiganya ada. Ibadah badan, ibadah harta, ibadah hati. Makanya dalam surat Al-Kahfi ayat 110, ayat yang terakhir, faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang berharap berjumpa dengan Allah, falyamal amalan salihah wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Amal soleh satu, ada namanya ibadah. Yang satu ini memang ibadah, tapi yang satu lagi adalah amal bernilai ibadah. Di bulan Ramadan dua-duanya ada. Poin ketiga, bahwa ada ibadah yang putus, tapi ada pula ibadah yang mengalir. Ibadah juga namanya. Abdul Somad membeli nasi bungkus, dia kasih ada orang makan, habis nasi itu, habis, putus. Tapi kemudian ada ibadah yang tak putus. Itulah dia orang yang mewakafkan semen, batu bata, kerikil, keramik, maka ini mengalir sampai hari kiamat. Ba'da matis samawati wal ard, sampai dunia ini kiamat. Setiap orang yang iktikaf baca Quran, berzikir di tempat itu, mengalir pahalanya. Maka ini juga adalah bagian dari ibadah. Pembahasan terakhir, urutan amaliyah. Itu maka judul yang dibuat MDI, amaliyah dalam kurung ibadah. Kenapa ada amaliyah, ada ibadah? Karena ada ibadah mahdhah, pure, murni, 100%. Ada amal-amal yang bernilai ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalaulah betul-betul bunyi ayat itu liya'budun, mesti ibadah mahdhah, bagaimana kita mencari nafkah? Bagaimana kita membesarkan anak-anak? Bagaimana kita bekerja? Tapi karena ada pembagian ibadah dengan mahdhah, ghairu mahdhah, maka disitulah kita bisa berkreasi, bisa hidup, dan semua aktivitas kita bernilai ibadah. Sekarang urutan Ramadan dari A sampai Z. Saya urutkan dulu dari mulai malam itu. Dimulainya kapan? Ketika azan maghrib, disitulah malam bermula. Tapi katanya jam 12 malam, itu malam tahun baru, Januari, Februari. Sedangkan malam dalam Islam dimulai azan maghrib berkumandang. Selepas azan maghrib sholat isya. Habis sholat isya sholat tarawih. 1 kali istirahat tarwihah, 2 kali istirahat tarwihah, 3 kali istirahat tarwihah, 3 kali istirahat tarawih.
Yusalli arba'an, dia salat 4 rakaat, berhenti. Yusalli arba'an, dia salat 4 rakaat, berhenti. Yusalli salasan, dia salat 3 rakaat, berhenti. Berhenti. Tarwihah, tarawih. Lalu kemudian disebutlah salat itu tarwihah, istirahat. Tarawih, salat yang ada istirahatnya. Oh, kalau begitu 4 rakaat itu bagaimana Pak Ustadz? Dijelaskan hadis satu lagi, riwayat Aisyah juga. Salatul laili masna 2 rakaat salam. Tapi setelah salam tak ada tarawih. Habis salam Nabi langsung tegak, Allahu Akbar. Setelah 4 rakaat barulah dia duduk istirahat. Kenapa perlu duduk istirahat? Karena tegaknya lama. Berapa yang dibaca Nabi? Rakaat pertama surat Al-Baqarah. Maka duduk istirahat, kaki-kaki membengkak, urat-urat kaki. Pada masa Umar bin Khattab tak sanggup mereka sepanjang itu. Maka kata Umar bin Khattab, tegaknya dikurangi, rakaatnya diperbanyak, 20 rakaat. Kalau ketika duduk istirahat tadi orang Makkah bertawaf, waktu tawaf itu apa yang dia baca? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan orang Madinah waktu duduk istirahat itu dia sholat sunat pendek-pendek. Waktu sholat itu apa yang dia baca? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Itulah makanya orang Pekanbaru waktu duduk itu bertasbih. Tak boleh bertasbih, ini selah-selah tarawih. Orang Makkah boleh bertasbih, orang Madinah boleh bertasbih. Kata Syekh Atiyah Sokor ulama Azhar, itulah dalil boleh bertasbih di celah-celah tarawih. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada, subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alangkah indahnya Ustadz MDI membawa lembaran dilaminating bagi ke masjid, nomor Ustadz yang mengasih dan nomor handphone di bawah. Kenapa? Karena banyak masjid menganggarkan lembaran yang sudah lapuk zaman datuk mereka dulu, mau dibuang takut berdosa, mau dibaca tak terbaca. Itulah akhirnya suara Bilal entah apa yang dia katakan. Ambut, imamnya lambek, makmumnya cabut gitu. Kan indah kalau Bilal sallu salatal witri salasa raka'atin asabakumullah. Makmum bilang, oh witir lah, witir. Dia tak tahu, ragu, tanya sebelah, ikut apa? Kalau sudah witir habis tarawih, maka nanti malam tahajud saja, jangan witir lagi. La witrani, tak boleh 2 kali witir fi lailatin, dalam satu malam. Nanti malam tahajud saja, iya. Tapi sudah sholat sunat witir, sudah sholat witir, masih boleh sholat malam? Boleh. Apa dalilnya? Nabi pernah sholat setelah witir. Nabi laksanakan sholat menunjukkan jawaz, boleh sholat sunat setelah witir. Nanti malam tinggal sholat witir, sholat tahajud saja, tidak pakai witir lagi. Tapi kami ini imam dari MDI Pak Ustadz, setelah imam di masjid habis sholat tarawih witir, malam ternyata dia diundang lagi iktikaf, mesti membimbing lagi witir macam mana? Disebutkan dalam Sunan Tirmidzi. Bagaimana caranya? Sholat 1 rakaat untuk menggenapkan 3 witir yang setelah tarawih. Aku dengar suara dafana alaika baina yadaya fil jannah, suara gesekan selop sendalmu di surga. Apa amalmu wahai Bilal? Kata Bilal, aku tak pernah meninggalkan solat sunat wudu. Usolli sunnatal wudu raka'atain lillahi ta'ala. Habis itu solat sunat taubat. Ma min muslimin yuznibu dzamban, ada orang buat dosa, summa yatatahhar, bersuci mandi, berwudu, summa yusalli raka'ataini, salat sunat taubat 2 rakaat. Usolli sunnatat taubat. Yang ketiga, salat sunat tahajud. Wa minal laili, dari sebagian malam, fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Setelah itu baru salat sunat hajat. Kita kalau ada hajat, kasih dulu hadiah, baru sampaikan hajat. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kalau kau beristighfar, Allah mengampunkan.
wa yumdidukum bi amwalin, dikasihnya kau harta, wa banin, dikasihnya kau anak, wa yaj'al lakum jannatin, diberikannya kau kebun-kebun, wa anhara, sungai-sungai. 5 diberikan karena istighfar. Maka berbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim sepanjang-panjang. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika masata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa mulaka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalau kemudian salat subuh sekaligus sampai salat sunat Isra.